Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada pagi hari ini yang begitu sejuk. Perbincangan kita pada pagi hari ini masih seputar bagaimana coronavirus disease 2019 atau COVID-19 memberi pengaruh terhadap perubahan sosial di seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Dalam bulan suci Ramadan ini tentu kita senantiasa untuk tetap menjaga ibadah kita agar bisa terlaksana dengan baik, menjaga keimanan dan ketakwaan kita, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, dan dengan keputusan pemerintah untuk mengambil kebijakan di beberapa provinsi, kabupaten dan kota, keputusan untuk PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, maka tentu kita lebih banyak beraktivitas di rumah dan melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan-pekerjaan kita dari rumah. Meskipun demikian, tentu banyak juga saudara-saudara kita yang tidak bisa beraktivitas atau bekerja dari rumah karena memang aktivitas yang selama ini harus langsung bersentuhan secara sosial dengan pihak lain, misalnya para driver kendaraan online, ojek, dan online pangkalan, para supir dan yang lain-lain, para pedagang yang ada di pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Dan banyak juga saudara-saudara kita yang pada saat ini tentu bisa jadi tidak seberuntung kita atau tidak sebahagia saudara-saudara yang lain karena memang mengalami pemutusan hubungan kerja atau mengalami semacam perumahan, dirumahkan karena memang perusahaannya sedang mengalami semacam stuck atas pekerjaan-pekerjaan dan kinerja perusahaannya menurun. Para pengusaha yang mulai dihinggapi oleh kecemasan, rasa khawatir karena akan mengalami kebangkrutan. Para pedagang yang perniagaannya juga sedang terancam mengalami penurunan jumlah omset dan penjualan terhadap customer dan pelanggan. Tentu kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepasrahan dan kesabaran yang terus harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan bencana pandemi COVID-19 ini segera berakhir atau segera dapat bisa kita atasi dari bumi Indonesia dan dari seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan atau membicarakan tentang sisi-sisi lain dari COVID-19 yang memberi dampak dan efek terhadap perubahan sosial. Saudara-saudara dan para sahabat sekalian, kalau kita jauh-jauh hari yang betul-betul mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, bisa mengetahui bahwa bagaimana
hampir seluruh perangkat-perangkat dan aplikasi teknologi di bidang informasi dan komunikasi itu sudah dipergunakan sedemikian rupa oleh kelompok-kelompok profesional, terutama kalau kita membayangkan bagaimana generasi milenial atau generasi Z sudah bekerja di wilayah manapun, sudah berada di tempat manapun, bekerja dari manapun. Minggu ini bisa bekerja dari kota Bali yang indah, mungkin minggu selanjutnya bekerja di Singapura, dan mungkin pada bulan yang akan datangnya pada generasi-generasi ini, generasi Z ya, bekerja di Washington atau bekerja di London, di mana-mana sambil refresh mengerjakan pekerjaan profesionalnya dengan menggunakan perangkat teknologi, aplikasi, bisa mengerjakan pekerjaannya dimanapun berada dan bisa mengikuti gaya hidup modern, di mana penggunaan media, teknologi media, kemajuan jaringan internet yang sedemikian rupa, media sosial yang tidak hanya sekedar digunakan untuk berkomunikasi, saling menyapa, tetapi sudah digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya profesi, juga digunakan untuk melakukan transaksi, misalnya pembayaran melalui e-money, kemudian kemajuan financial technology sedemikian rupa yang begitu pesat, dan Anda sebelumnya juga tidak bisa membayangkan bagaimana angkutan online, ojek online, kemudian kendaraan-kendaraan, ada kendaraan-kendaraan online yang sedemikian rupa menggunakan kemajuan aplikasi teknologi dan komunikasi itu bisa menopang perekonomian di kelas menengah ke bawah. Dan banyak juga penggunaan aplikasi dan perangkat-perangkat teknologi itu dipergunakan untuk bidang-bidang profesional, di bidang-bidang pekerjaan, untuk melakukan semacam rapat rutin antar departemen, antar instansi, kemudian pengambilan keputusan dengan secepat mungkin bisa diambil karena bisa berkomunikasi dalam rentang dan jarak yang jauh. Saudara-saudara sekalian, kemajuan itu sedemikian rupa sehingga juga tidak hanya di bidang-bidang pekerjaan, banyak juga perguruan tinggi, sekolah, dan kampus yang sudah menggunakan media online atau dalam bentuk pengajaran blended learning atau webinar, melakukan pembelajaran selama ini. Dan COVID-19 yang dihadirkan di tengah-tengah kita, selain memberikan rasa ketakutan sedemikian rupa, memberikan semacam ancaman terhadap kelangsungan hidup kita, tetapi juga di balik itu ada sisi-sisi lain bagaimana COVID-19 itu membawa efek perubahan sosial terhadap bagaimana teknologi informasi dan komunikasi betul-betul begitu masif dipergunakan oleh seluruh lapisan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Meskipun demikian, tentu juga sudah banyak sekali yang mempergunakan itu, dari kelompok-kelompok profesional, kelompok-kelompok masyarakat. Saat-saat ini memang betul-betul mengandalkan media informasi dan komunikasi secara online untuk bekerja, untuk belajar, untuk melakukan pertemuan-pertemuan jarak jauh, dan
media tersebut memberi support yang cukup besar terhadap perkembangan dunia bisnis kita yang memang mau tidak mau harus mengikuti cara-cara yang demikian itu. Di samping kemunduran beberapa bisnis di bidang yang lain, tetapi bisnis di bidang teknologi informasi dan komunikasi tentu akan semakin melaju dengan pesat untuk menampilkan produk-produk baru yang lebih friendly terhadap user pengguna di dunia ini. Itu adalah salah satu sisi-sisi positif dari hadirnya COVID-19. Tetapi kita bisa membayangkan bagaimana COVID-19 itu bisa menyetop activity yang selama ini kita anggap mungkin berlebihan terhadap eksploitasi sumber daya alam dan energi. Bagaimana hari ini kita bisa saksikan kota-kota besar di dunia, termasuk di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota di Jawa, di Semarang, di kota misalnya di Makassar, di Medan dan yang lain-lain itu, di Batam atau dimanapun. Sekarang kalau kita lihat langit begitu cerah, biru, membiru seperti birunya bullpen ini, polusi udara yang sedikit mulai membaik, lingkungan yang semakin cerah dan bersih karena terhindar dari polusi udara dari kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di jalan-jalan dan dari pabrik-pabrik besar yang saat ini sedang menghentikan aktivitasnya karena memang COVID-19 ini. Dan tentu COVID-19 ini akan memberi dampak terhadap perubahan-perubahan tata baru, bagaimana hubungan-hubungan bermasyarakat, hubungan bernegara, bagaimana hubungan berbisnis dan hubungan antar sesama kita dalam menatap dan mengantisipasi masa depan yang dekat ini. Saudara sekalian, tentu dalam situasi bulan Ramadan ini kita berharap bahwa ibadah kita selalu terjaga dengan baik, dan jangan lupa bahwa sesulit apapun tentu kesabaran dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus tetap kita jaga sedemikian rupa, karena memang hanya dengan kesabaran, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala segalanya akan bisa kita selesaikan dengan baik. Dan tentu secara pribadi kita harus tetap menjaga diri. Bila memang tidak berkepentingan sangat penting sekali untuk keluar rumah, maka tidak perlu untuk keluar rumah. Bila keluar rumah, upayakan untuk menggunakan masker, dan jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun atau dengan sanitizer yang akan membuat steril tangan Anda ketika akan menyentuh hidung, menyentuh mata atau mulut, sehingga bagaimana setiap kita menjaga agar tidak sesering mungkin melakukan kontak dengan kerumunan orang, dengan banyak orang, sehingga bisa terjaga dengan baik. Selain itu, kita jaga kebugaran kita, vitalitas kita, imunitas kita, agar insya Allah kita bisa terhindar dari virus yang sangat membahayakan ini. Dan tentunya kita berharap kita akan menyambut hari yang fitri, Idul Fitri, dengan sefitri-fitrinya, sesuci-sucinya, di mana bumi pertiwi ini akan suci dan bersih dari COVID-19 dan seluruh dunia bisa merasakan kedamaian karena memang sudah terbebas dari COVID-19. Terima kasih, sampai ketemu kembali di tema-tema diskusi atau perbincangan kita di waktu yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.